Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat project RESTful API. Studi kasusnya aplikasi To Do ya. Ya nanti ada register, login, logout, lalu uh, my profile, terus create to do, update to do, delete to do, dan melihat list to do kita. Nah, project ini akan kita buat menggunakan SvelteKit ya. Baik teman-teman, saya sudah membuat sebuah API spec. Jadi sebelum kita coding, ada gambaran spesifikasi API yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya bikin pakai Open API menggunakan editor Swagger ya. Nah kurang lebih nanti ada API out, user, dan API to do ya. Out di sini login, register, dan logout. Nah ini contohnya di sini ada API login, metode post. Dia perlu request body email dan password. Lalu di sini ada contoh response kalau misalkan oke. Di sini bentuknya seperti ini, ada message, cost, dan data ya. Dia mengembalikan name, email, dan token. Lalu kalau misalkan kena validasi, kita kembalikan 400 saja. Di sini contohnya message code. Lalu ada API register kurang lebih sama. Ini lalu ada API logout. Nah, bedanya di sini dia ada tanda gembok ya. Jadi di sini dia harus melempar authorization header. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada API lainnya seperti untuk mendapatkan my profile. Ini saya taruh di authenticated my profile. Seperti ini. Lalu ada CRUD to-do-nya ya. Di sini ada get, post, put, dan delete. Untuk detailnya nanti saya akan cantumin di deskripsi ya untuk API spec-nya. Oke, sebelum memulai ada persyaratan yang harus teman-teman penuhi, yaitu harus sudah terinstall Node.js ya. Di sini saya memakai Node.js versi 18 dan juga npm. Lalu di sini saya ada di directory Node.js project. Kita buat project file-nya ya. Spell latest. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Create spell at latest spell kit to the apps API. Nah, di sini kita pilih skeleton aja. Lalu pakai TypeScript, Haslane, Prettier, Playwright. Vitesse kita nggak pakai ya. Kita enter. Terus kita masuk ke projectnya. Kita coba install dulu. Oke, selanjutnya setelah kita menginstal, kita perlu menginstal Chromium agar bisa digunakan sama si Playwright ya sebagai tools untuk melakukan testing, integration testing nantinya. Caranya npx playwright install Chromium ya, seperti ini. Nah, lalu kita install package lainnya. Di sini saya butuh Drizzle, Drizzle ORM, MySQL2, Backrip, Joy, UID, Winston, dan Fitnode ya. Nah, yang Drizzle ORM ini untuk ORM yang akan kita gunakan, lalu ada driver MySQL, Backrip untuk hashing, Joy untuk validasi, UUID untuk generate string yang unik, Winston ini untuk logger ya, Fitnode ini untuk running file TypeScript ya. Nantinya kita akan pakai untuk running migration. Lalu karena kita pakai TypeScript, kita install ini ya,
Drizzle Kit ini untuk command line interface untuk ORM Drizzle, lalu types untuk bcrypt dan UUID. Oke, ini udah terkonfigurasi. Saya coba git init dulu, git add, git commit, initial. Oke, git status. Ya, udah ter-save ya. Jadi kerjaan kita save dulu. Lalu selanjutnya saya akan buka ini di text editor ya. Teman-teman boleh pakai Visual Studio Code atau Sublime Text. Oke, di sini direktorinya kurang lebih seperti ini ya, directories file. Jadi ada folder static, lalu ada folder test, ada folder src ya. Ini untuk menaruh source code kita. Nah, pertama kita buka playwright dulu, kita konfigurasi dulu playwright-nya. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita tambahkan. Pertama, worker kita set 1 ya, biar dia tidak jalan paralel ya. Lalu ada web servernya ini saya akan coba ganti, jadi nggak pakai perintah ini. Saya akan ganti menggunakan npm run dev test ya, dev testnya ya. Nah, scriptnya ini nanti kita akan konfigurasi. Lalu ini saya akan jalankan di port 8000. Ininya test spec. Oke, udah oke. Lalu kita coba buka package.json. Nah, di sini saya akan menambahkan dev test tadi. Dev test. Sorry, ininya dev test. Nah, ini vite dev mode test. Nah, jadi ini karena kita pakai vite, jadi biar si vite-nya ini running di environment test. Dan nanti kita bikin environment sendiri ya. Lalu kita bikin lagi di sini ada tes untuk melakukan tesnya ya. Jadi playwright test, lalu ada lagi ya, migration generate, sini drizzle kit, migration generate. Sorry, ini salah, drizzle kit generate MySQL. Nah, kalau teman-teman bingung ini tahu dari mana, nanti baca dokumentasi drizzle-nya ya. Ini cara mengenerate migration. Jadi konsep migration-nya mirip dengan yang ada di Laravel ya. Cuma mungkin nanti agak berbeda sedikit. Nah, ini saya bikin migration push ini untuk migrate, melakukan proses migrate-nya. Nah, di sini kita pakai fitnode dash options dot transform mode dot sr .o slash src lib model. Nanti kita bikin filenya ya. Di sini saya bikin script migrate.ts. Nah, sementara gini dulu, saya save. Oke, selanjutnya kita adjust file fit config.
Nah, di sini kita perlu menambahkan konfigurasi port dan host, jadi biar bisa kita custom. Jadi di sini perlu menambahkan semacam mode. Jadi constant env, jadi kita load env di sini mode proses command cwd. Nah, di sini plugins. Di sini kita buat jadi function aja ya ini. Jadi di sini return. Oke, pindahin ke sini. Plugins. Kita bikin server. Sini port, number, env port. 513. Jadi kalau env portnya kosong, kita kasih default value port 503 ya. 5173. Ada hostnya env app host. Ini app port aja ya. Host defaultnya kita namai localhost. Lalu https kita set false. Oke, selanjutnya kita harus membuat drizzle config ya. Di sini saya akan bikin sebuah file namanya drizzle config.ts. Nah, di sini isinya export default schema. Ini satisfies config-nya punya drizzle kit. Kita import dulu config from drizzle kit. Nah, skemanya ini nanti kita akan bikin skemanya, skema untuk database-nya. Nah, kita taruh di folder lib, lalu output dari migration-nya kita taruh di folder drizzle ya. Kita save. Lalu selanjutnya kita buat file.env sini kita tambahkan ada URL, akan kita namakan pp localhost, lalu app host ya localhost, lalu app port set 4173, lalu ada db host, di sini saya set localhost, lalu sisanya db port, oke, db user, passwordnya di lokal saya kosong, misalkan ini kita namai to-do API.
Ini kita save, lalu ini saya coba sampel. Nah, ini jadi ada file.example-nya ya. Lalu kita bikin environment untuk tes. Ini saya coba copy env.test. Portnya kita bedakan di port 8000. Lalu database-nya to do API test kita bedakan agar tidak mengganggu. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita buat database dulu. Jadi di lokal ini saya bikin database-nya dulu. To do API. Lalu satu lagi to do API test. Oke, database-nya sudah terinisialisasi. Selanjutnya kita bikin semacam koneksinya ya, koneksi database-nya. Jadi folder src lib. Ya, di sini kita bikin file baru database ts. Nah, di sini kita load env-nya dulu. Load env. Kita gunakan sintak dari vite ya, import meta.env .mode. Kita kalau dia nggak ada, kita kasih environment test ke belakang sama. Oke, load env-nya belum diimport, kita import dulu. Oke, selanjutnya kita bikin constant pull. Kita bikin koneksi pull menggunakan MySQL. MySQL.create-pull. Ini ada host env.dbhost, lalu ada user, lalu ada password, database, dan port ya. Portnya kita set as number. Oke. Nah, kita belum import MySQL-nya from MySQL to promise. Kita buat export konstan aja. Kita kasih nama db. Di sininya drizzle. Gak dapet ya. Full. Oke, kita import aja di sini. Drizzle from drizzle orm SQL2. Oke, selesai. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi database menggunakan environment ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat file skema ya, skema database schema.ts. Nah, ini saya bikin di folder src lib schema.ts. Nah, untuk pertama kita bikin custom type unsigned big integer, karena di drizzle sekarang belum ada tipe itu ya, jadi kita pasti bikin custom type. Cara bikinnya seperti ini, unsigned, kita kasih nama unsigned big integer. Ininya custom type dari MySQL type
dari MySQL Core. Nah, ininya dia beri tipenya di sini data, ini number, data type, ya kita return unsigned big integer atau big integer unsigned unsigned. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin untuk tipe unsigned big integer untuk auto increment ya. Nah, sebelumnya kita bikin type-nya dulu, type ID. Jadi di sini kita bikin type ID type sama dengan tiny integer. Lalu kita bikin lagi small integer, medium integer, integer, big integer. Oke. Big integer, oke. Cukup sampai sini. Kita bikin interface uin config. Type-nya kasih ID type. Oke, di sini kita bikin untuk unsigned integer auto increment sama dengan custom type, ininya data number, lalu ada confignya UI integer config. Tuh kurung seperti ini. Kita bikin data type. Kita bikin row aja ya. Pakai row function. Sininya return ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi biar dinamis config type-nya nanti kita bisa masukkan berbagai jenis ya. Defaultnya integer, jadi kita bisa masukin tiny integer, small integer, medium integer, dan big integer. Tentunya ini ya unsigned auto increment ya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita bikin primary. Kita bikin custom type untuk primary. Ini db name, nama db-nya, lalu config-nya ini uin config, return. Jadi ini kita pakai unsigned integer auto increment. Tadi kita udah bikin, lalu ke belakangnya ininya datanya kita isi db name dan config. Nah, kita tambahkan di belakangnya primary key. Oke, di sini baru di sini kita create user table. Nah, kita coba bikin table user. Sini pakai MySQL table.
Nah, dari MySQL Core ya. Kita kasih nama dia users. Nah, seperti ini ya cara bikin ini ya. Nah, kita pakai primary yang tadi sudah kita bikin. Ini tipenya kita kasih big integer ya. Lalu ada name. Ini varchar aja. Name varchar. Bentar. Ini salah ya cintaknya. Varchar. Tabelnya username atau name ya? Name aja deh. Name. Terus kita kasih validasi. Misalnya lengthnya 255. Dan dia not null. Gak boleh kosong deh. Lalu selanjutnya ada email. Oke, auto completion aja di sini varchar email yang 25 not null. Kita tambahkan rule lain unique. Jadi dia harus unique. Oke, selanjutnya ada password. Password ini not null juga. Jadi defaultnya dia null ya kalau kita nggak define. Di sini terus ada token. Tokennya ini boleh null ya kalau token. Kita define. Lalu created add. Misal ini kita bikin timestamp. Created add. Defaultnya sekarang dan not null. Oke, lalu updated add. Ini updated add. Kita tambahkan on update now. Oke, untuk table user kurang lebih seperti itu. Udah selesai. Selanjutnya kita bikin table to do ya. Oke, table to do. Export cons to do's kurang lebih sama. Ininya ID, title, description, created add. Untuk description aku set boleh null aja. Ini boleh null, titlenya not null. Kalau aku tambahin order, di sininya unsigned big integer aja. Not null, ID primary. Oke, kita tambahkan foreign key ya di sini. User ID pakai unsigned big integer. Not null. Lalu di sininya biar rapi aku taruh ke bawah. Not. Ini ke bawah lagi. Dot apa ya, reference. Di sininya users.id. Lalu kita bikin on delete cascade dan on update cascade ya.
Oke, ini ada yang kurang. Sebentar. Hapus. Ya, seperti ini. Ya, kalau lebih seperti ini. Oh, ini double dot ya, typo. Assign bikin cascade is not assignable. Kayaknya harus huruf kecil mungkin ya. Cascade. Cascade. Oke, di sini masih ada error. Config is possibly undefined. Oh. Karena ini kita set ini ya primary-nya. Ini kita set required aja. Gak masalah harusnya. Config kemungkinan bisa undefined. Ini gara-gara ininya ID type-nya ini ya. Oke, ini saya balikan lagi. Ini tetap optional ya. Kayaknya ini salah di sini. Oke. Kayaknya ini di sini undefined. Oke, lalu di sini ada yang kurang. Primary key set true. Lalu di default juga set true. Oke, untuk skema selesai ya. Oke, selanjutnya kita coba bikin di sini file baru util. Nah, di sini kita akan bikin suatu function untuk menanyakan pertanyaan ketika kita akan melakukan migration ya. Jadi nanti ada pilihan environment apa yang mau kita gunakan ketika merunning migration. Nah, kita pakai readline bawaan dari Node.js. Sini kita bikin function ask question. Kita bikin variabel namanya query, tipenya string. Lalu kita bikin variabel lagi readline dot create interface. Nah, di sini input proses stdin, lalu output proses.std out. Nah, selanjutnya kita return new promise. Di sini kita bikin resolve. Ini dulu ke bawah rl.question query answer. Nah, rpos resolve answer. Nah, ini utilnya udah jadi. Selanjutnya kita bikin file namanya migrate.ts. Nah, di file ini kita akan membuat script untuk melakukan migration ya.
ngerunning migrationnya. Nah, pertama kita bikin pertanyaan tadi, answer. Di sini pakai await karena pakai promise ask question. Input your environment. Kita kasih defaultnya itu development. Oke. Development. Selanjutnya kalau dia nggak ngisi kita kasih development ya, defaultnya. Kita cek if ans sama dengan kosong, maka kita proses .exit ya. Jadi kita exit. Jadi kita hentikan prosesnya kalau dia nggak ngisi ya. Const env, jadi kita pakai load env. Ininya kita ubah jadi string dulu, ans ke belakangnya sama. Lalu kita bisa kopikan function yang tadi ada di database ya. Jadi database ini udah ada, kita copy aja. Kita pindah ke schema, ke migrate ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita import dulu. Sorry. Biar cepat, saya copy saja. Drizzle. Oh, Drizzle udah ya. Oke, kita bikin suatu function sini, async function main. Di sini kita console log migration start, lalu await migrate, koneksi db, lalu migration folder. Ini ada di folder Drizzle. Jadi di awal kita udah set ya. Lalu console log. Sini migration done. Process.exit 0. Oke, di sini kita running functionnya main.catch. So kalau dia error, console error. Oke, process.exit. Oke, selesai. Cannot find migrate. Importnya ada yang kurang berarti. Migrate. Dia nggak nemu. Saya coba import migrate itu dari ini ya. Drizzle ORM, SQL to migrator kalau nggak salah. Migration folder error. Kayaknya gue tipe deh ini. Migrations. Oke. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai TypeScript kalau ada tipe-tipe bisa dibantu dicekin ya. Jadi kalau ada yang kurang sesuai. Nah, kode ininya udah ready. Kita coba generate migrationnya ya. Kalau kita cek
Di file package.json kita tadi udah bikin ya di sini migration generate. Nah, command ini bisa kita running npm run migration generate. Sorry, ini belum masuk folder. Bentar, kita cek .env dulu ya. .env. Oke, hidden file root nggak apa-apa, to the app API. Oke, udah ready berarti ya. Kita coba running. Oke, udah tergenerate ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini udah tergenerate folder drizzle ya. Nah, di sini di dalamnya tuh, nah ini tabelnya udah tergenerate ya. Tabelnya belum tergenerate tapi migrate ini kode apa ya? Semacam migrationnya. Jadi kalau kita cek di database di to-do API dia belum ada. Nah, selanjutnya kita coba running menjalankan migration. Run migration push. Environment development, enter. Oke, coba refresh. Di sini ada error. No database selected. Oke. Kita cek lagi. Migrate. nv host user db password db name. To do API. Oke, udah betul. Ada yang salah. Jadi gagal tergenerate ya. Jadi kita coba debug dulu di sini. Kita tambahkan console log env. Coba running. Push. Nah, kita bisa cek environment development. Lalu cek apakah environment kita ada di sini. db name. Oke. Ketemu ya, ininya kita salah mendefinisikan. Di nama database-nya harusnya ini DB database ya. Ini tadi dari autocomplete dari si ininya ternyata salah. DB database. Oke.
Oke, kita coba sekali lagi. Dan development, oke, migration selesai. Nah, kalau kita cek, di sini udah tergenerate ya. Ini contoh migration. To do structure-nya udah bener ya. Di sini yang nullable token, kalau di to do ini description. Oke, terus untuk table satu lagi, untuk tes database, ini masih kosong. Kita bisa generate menggunakan in command ini. Lalu kita masukkan environment-nya tes ya. Tes. Oke, kita cek udah tergenerate juga. Jadi udah aman. Oke, untuk generate preparation database selesai. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan API. Oke, selanjutnya kita akan membuat API register ya. Sebelum membuat API register, di sini saya akan define modelnya dulu ya. Jadi model di sini lebih ke ngebantu TypeScript untuk mengenali tipe data user itu sendiri. Nah, kita bikin file baru. Sini saya set dengan taruh di src lib model misalkan user.ts. Ya. Export type user. Jadi dia punya ID, number, lalu name, string, email, string, password, optional, tipe datanya string, updated add, ini kita kasih tipe data date aja, created add, juga date. Oke, selesai. Kita bikin file baru lagi untuk to do, biar sekalian. Jadi kita taruh di src lib model to do ts. Oke, export type to do, ID-nya number, ada user ID, juga number, title, ini string, description, ini string all null, boleh kosong ya berarti. Order, ini number, created at date, dan updated at date. Oke, kita save. Selesai. Lalu kita bikin dulu factory. Kita buat dulu factory ya. Factory di sini buat ngebantu pembuatan data dummy ya. Jadi ketika nanti melakukan unit test, kita bikin semacam data dummy. Dummy user. Jadi kita bikin data dummy user. Di sini saya taruh di src lib factory user.ts. Export async function, async function. Ya, di sini kita bikin user factory, ada number untuk jumlah ya,
Lalu ada token mungkin nanti ya. Sementara nullable for oke. Jadi di sini ada waitdb, kita import. Lalu untuk password di sini password kita pakai bcrypt dot hash password plus index. Jadi sini kita taruh data password, lalu token email, ininya email aja, email index at email.com, ininya name index seperti ini aja ya. Bcryptnya kita import dulu, bcrypt from bcrypt. Lalu ada yang belum diimport sepertinya, db.insert. Aku nggak tahu ini bisa atau enggak. db.user kayaknya nggak bisa, harus insert deh. Insert dot values. Ininya nama tabelnya kita import. Selesai, kurang lebih seperti ini untuk kurang ini ya, execute. Oke, ini kurang kurung buat ini, dan ya i-nya kita mulai dari 1 aja, kalau lebih sama dengan number. Index, oke. Sepertinya nggak kepake ya. Oke. Convert to number and string. Why? Kenapa ya? Ya, ini salah ya. Harusnya number ya. Oke. Factory-nya udah. Selanjutnya kita buat apa dulu ya? Enaknya logger. Selanjutnya kita buat logger dulu ya sebelum bikin API.
logger.ts. Oke, port const logger. Kita pakai Winston. Create logger. Levelnya info aja. Formatnya JSON. Lalu transport nya winston.transport.file. File name-nya kita taruh ya ininya applog. Nah, nanti ada folder logs, terus di dalamnya ada applog ya. Jadi kalau ada error nanti tertulis di logger sini. Nah, sebelum itu kita pasang middleware agar setiap kali ada request yang lebih besar dari status code 400 akan dilempar ke logger ya. Nah, di SvelteKit itu caranya seperti ini. Jadi kita bikin file dulu. Di src hook.ts. Nah, jadi di folder src kita bikin hooks. Nah, di dalam hooks ini kita bisa menambahkan semacam middleware. Jadi di sini const logging middleware. Ini handle function asing event dan result. Ini const respon dari response wait result event. Nah, kita modifikasi jadi jika terbaca response status lebih besar dari 400 atau server error, kita masukkan ke logger nih. Logger yang udah kita bikin .error.info aja. Info await respond.clone.json. Oke, di sini kita return response ya. Oke, selesai. Lalu middleware-nya kita belum pasang ya. Di sini kita bikin function handle ini handle sequence. Kita gunakan sequence karena nanti kita akan menambahkan middleware authentication ya. Sementara masih logging middleware dulu yang kita pasang. Lalu untuk handle ini kita perlu import sebagai type ya. Dia dari SvelteKit. Jadi kita import type handle from svelte.js kit. Kayaknya sintaksnya salah. Undo
Mungkin harus di sini ya. Nah, as any type resolve. Ada error ini ya. Binding element resolve implicity has any type. Hmm. Nggak yakin. Sementara seperti ini dulu. Nanti kita perbaiki lagi untuk yang error ini ya. Error dari TypeScript ini. Oke, selanjutnya kita bikin API register. Nah, untuk seperti kita ketahui, untuk this file ini routingnya itu menggunakan file based routing ya. Jadi kita bikin di src routes. Di sini kita bikin routes register. Dibikin folder, terus untuk server.ts. Nama filenya itu harus plus server ya. Yang menandakan ini akan dijalankan di sisi server. Kita buat export async function. Sync function. Ininya post ya. Request. Oke. Lalu kita ambil variabel name, email, dan password dari request body ya. Selanjutnya kita harus melakukan validasi. Sebelum itu kita save dulu. Kita bikin kelas validasinya. Kita bikin file baru di src lib request. Jadi kita pindahkan ke file khususnya register.ts. Nah, di sini kita akan pakai joy ya. Export cons register. Kita namai ininya register request. Variabelnya kita pakai joy. Untuk validasi standar ada. Nah, di sini dia ada name-nya required. Lalu ada min, misalkan minnya 3, max-nya 255, emailnya min 6 misalkan, max 255, atau 100 kayaknya cukup. Email enggak deh. Email 255 nggak pakai min. Untuk password kita kasih min 6, max 100 mungkin. Ya 100 kayaknya cukup. Ya, validasi untuk register seperti ini. Terus kita coba pasang di server TS. Nah, di sini kita tambahkan validasi. Kalau misalkan dia error seperti apa? Await register request .validate. Nah, seperti ini cara memanggilnya. Kita import
Jadi jikalau error, kita throw response error 400 error ya. Nah, kita import dulu errornya. Di sini error as response error from spell just gitu. If error ini better gini aja. Jadi ada message error dot message. Oke, selanjutnya ketika validasi standar sudah, kita lakukan validasi is user access. Kita await db dot select dot from sininya users dot where equal, yang equal di sini adalah users dot email dengan variabel email. Oke, jadi if is user access dot length lebih besar dari 0. Ini kalau query seperti ini, await db select from where, ini akan menghasilkan array ya. Makanya di sini aku pakai length ya, pengecekan length. Di sini throw response error user already exists. Lalu kalau misalkan belum ada, kita bikin hash password. Jadi kita import backrip. Ini belum ada backripnya, kita import dulu. Import backrip from backrip. Oke, selanjutnya kita bikin usernya. Sini await db.insert users.values. Sini name, email, lalu password, hash, password yang udah di hash ya. Nah, selanjutnya asumsi ini udah tergenerate, kita gunakan JSON dari spellkit. Jadi diimport ya, ini JSON-nya sini masuk. Lalu di sini kita bebas. Misalkan di sini data seperti API spec yang udah dibuat. Message-nya register successfully. Lalu code-nya 201. Nah, misalkan di sini statusnya 201 juga. Oke. Ini ada typo, saya save lagi. Binding element request has any type. Oke, kita coba cari request. Ya. Ya, ini ignore aja, gak apa-apa. Any type sementara.
Nah, setelah ini udah selesai ya untuk controller register, kita lanjut membuat user test. Kita bikin register test untuk endpoint ini ya. Jadi ini ditaruh di folder test. Jadi sini register.test.ts. Untuk ekstensinya harus ada .test ya di sini karena tadi kita udah define di playwright. Nah, di playwright kita udah define test match-nya di sini .test atau spec ya. Seperti itu. Tes ya seperti ini. Jadi test.describe test register API. Oke. Test.before each. Jadi sebelum running testing function di sini kita kosongkan database-nya dulu ya, db.execute. Kita pakai raw SQL aja. SQL set foreign key checks. Nggak perlu sampai sini. Await db.execute. Jadi kita truncat table-nya, terus kita nyalain lagi await db.execute SQL set dan keycheck 1 ya. Oke. TypeScript page is declare but not. Oke. Ini komplain ya TypeScript-nya. Ya nggak pakai page, terus can find SQL. Ya nggak masalah. Kita ignore aja error itu, terus kita bikin it can register test it can register user. Sebelum itu kita kasih async function, di dalamnya ada request. Oke. Const response di sininya await request dot post. Di sininya API / register. Kita masukkan datanya. Nah ini tes misalkan ininya John Doe @gmail.com, passwordnya password 1236.
Lalu di sini kita return const.const.json await res.json. Expect res.status to be 201 ya. Kita juga expect json dot message to be register successfully. Kalau kita cek di sini register successfully ya message-nya, udah benar. SQL kayaknya kita perlu import SQL-nya. Oh iya, ada Drizzle ORM ya. Lalu untuk DB udah, test expect usersnya belum ya, belum dipakai. Ada yang kurang, sepertinya kurang ya, kurang sedikit. Oke. Sudah selesai. Kita jalankan npm run test. Oke, error. Jadi errornya itu dikarenakan playwright tuh dia di running di front end ya, jadi dia nggak bisa baca $lib. Jadi kita gunakan pet manual ya, src lib. Nah, kita running sekali lagi. Oke, handle is not defined. Oh, error di hook server. Expected. Kita cari file hook server tadi mana ya? Handle is not defined 734. Sequence udah diimport, lalu logger udah, response type handle from spell.js kit udah, harusnya sih nggak error ya. Logging middleware. Ya sepertinya ini ya masalahnya. Oke, kita kembali ke register.
Sebelumnya aku pengen ngehapus, sebelumnya aku pengen ngehapus dulu file yang ada di folder tes, yang tes ini ya nggak kali tidak dipakai. Kita running. Oke, masih error. Kita lihat. Not found API register. Routes. Oke. Oke, teman-teman, ternyata kita salah. Jadi kita pindahkan. src routes API register. Oh, sorry. Jadi sini saya bikin lagi deh. Routes API register ke server.ts. Plus server yang ada di sini. Coba copy semua. Tidak tercopy. Oke. Lalu yang file ini saya hapus saja ya. Kita running tesnya ulang. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk memperbaiki error dari TypeScript, kita bisa ubah ini menggunakan ini ya, jadi variabel. Jadi sini kita namakan post. Jadi di sini tipenya tuh dia request handler ya. Lalu ininya kita hapus asing seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan arrow function. Oke, selesai. Kita coba tes lagi. Oke, masih aman ya, nggak error. Nah, berarti ini udah oke. Lalu ada satu warning lagi di sini, await nggak berfungsi, kita hapus aja. Register request not validate. Oke. Ini kalau kita cek, ya di sini nggak ada await function ya. Ya teman-teman, untuk API register kita udah berhasil menyelesaikan. Selanjutnya kita akan membuat API login dan logout ya. API login request body-nya seperti ini, email, password, lalu akan return token ya. Lalu untuk logout di sini yang harus dilempar yaitu tokennya itu sendiri dengan header authorization, dengan return response, message dan code. Oke, langsung saja kita buat file baru.
src routes API login server.ts. Oke. Nah, di sini kurang lebih sama ya, export. Kita bikin variabel saja, post-nya request handler dengan asing, kurang lebih sama ya ininya. Lalu yang kita validasi itu email dan password ya. Kalau ini di cons email password dari requestnya, lalu kita lakukan validasi secara validasi standar dulu. Kita bikin file namanya login request ya, src lib request login.ts. Oke, di sini kita lakukan export login request joy. Ya, kurang lebih seperti ini, email dan password ya. Oke, udah cukup. Kita kembali lagi ke login server. Kita import dulu error response error error login request dot validate if error. Kita throw response error seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari user ini ya, kita cari user berdasarkan email. Jadi sini await db dot select dot from users dot where equal users dot email itu sama dengan email. Jika tidak ada user, sebentar, ini ada yang kurang. Dot first, kayaknya bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya, nggak ada ininya. Limit 1 dot add satu, ini perlu dikasih kurung dulu. Dot add 0. Oke. Jadi kalau user nggak ada atau kita gunakan bcrypt untuk mengecek kalau misalkan usernya ada. Jadi bcrypt compare seperti ini ya. Bcrypt compare password dengan user password ya.
Nah, backribnya kita import. Backrib. Backrib. Kalau misalkan ada, kita generate tokennya. Kita pakai UID v4. Kayaknya kita salah import. Const token sama dengan UID v4. Kita ambil dari ini ya, v4, jadi dari paket UID, lalu kita update ke database db.update users.set. Nah, di sini kita update data token dengan token where equal users ID sama dengan user ID. Oke, kalau misalkan udah, kita return JSON. Oke, kita return token, lalu message login successful, lalu code 200. Statusnya nggak perlu ya, karena defaultnya dia 200. Kita save. Terus selanjutnya kita buat file unit test. Kita taruh di folder test, login test.ts. Kita buka tes describe seperti tadi ya, tes login API. Lalu kita tes.before each. Sama, kita hapus dulu datanya, lalu kita gunakan user factory untuk mengenerate user factory. Kita generate satu user aja. Tokennya kita namai my token misalkan. Lalu di sini kita buat tes lagi. It can login user ya. Di sini kita bikin seperti ini. Request post API login data email 1 email.com dan passwordnya password 1 ya, harusnya P-nya gede. Kita cek dulu. Oh, ini ada error. Kita import SQL-nya. Jangan lupa import request. Request itu dari mana ya? Kayaknya enggak ya. DB. Oh ya, DB. Belum di import. Database. Jangan lupa untuk di playwright ini harus kita sesuaikan ya. Ini ya src lib. Res nggak dipakai ya, nggak masalah. Sementara kita buka lagi user di factory.
Saya ingin memastikan passwordnya tuh pakai huruf besar ya. Password. Right. Kita balik lagi ke sini. Expect status 200, lalu expect body message-nya login successfully ya. Expect-nya kita perlu import dulu. Res body message. Oh iya. Ini kayaknya res message ya. Kayaknya bukan juga. Kita harus bikin JSON. Res await res.json. Jadi ini JSON ya. JSON.message. Oke, kita coba running unit test login. Apakah berhasil? Oke, factory. Oke, di factory error ya. Di factory dia error. Di factory ini karena kodenya ini dipakai di ini ya, di playwright, di unit test, ini nggak bisa pakai $. Jadi kita save, kita running ulang. Oke, loginnya masih gagal, runningnya beda, gagal ya. Dapat error 400 ya. Kita coba cek di app log. Invalid email or password. Oke, jadi salah email atau password ya. Kita cek lagi email 1 dan password 1 ya. Cek di user factory, email 1@email.com, lalu passwordnya P-nya gede ya, password 1. Password plus I-nya harusnya 1, email 1@email.com. Harusnya udah benar ya, username passwordnya. Oke, login, dia dapat 400 ya. Kita cek login. Kita coba console log di user. Apakah dapat ininya? Sorry, ini saya save. Coba running ulang. Oke. Kita masuk ke sini ya. Kita coba masukin ke logger ya. Logger. .info user.
cek. Oke. Dapat ya, ini email dan usernya udah ada. Ini kita logiknya ada yang kurang ya teman-teman. Jadi di sini harusnya kalau dia false baru ini ya. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan validasi. Misalkan usernya udah atau salah password ya. Coba validasi salah password. Kita paste di sini. Can validate wrong email misalkan, atau salah emailnya ya. Emails misalkan passwordnya benar, ini harusnya returnnya 400. Invalid email or password ya. Oke, coba running. Oke, berhasil. Oke, untuk API login kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke API logout. Sebelum kita bikin API logout, kita bikin middleware untuk out API ya. Karena kita udah ada API login, jadi asumsinya user sudah mendapatkan token. Nah, kalau misalkan user sudah dapat token, kita harus memvalidasi token tersebut apakah valid atau enggak. Nah, di sini kita ubah di bagian hooks. Jadi di sini kita tambahkan middleware baru, misalkan namanya out middleware. Ininya handle, ke bawahnya sama asing. Lalu di sini kita bikin apa ya, semacam routing. Jadi nanti di routes API ini, misalkan kalau dia ada API yang melewati suatu routing authenticated, nanti kita tambahkan pengecekan kalau API tersebut harus ada authorization-nya ya, header dot starts with. Kalau misalkan dia ada API authenticated, maka di sini kita harus ambil dulu tokennya. Event.request.clone, kita harus di clone ya ini. Headers.get authorization. Nah, kita ambil tokennya ya. Kalau misalkan tokennya nggak ada, kita throw response error. Ini 401 unauthorized ya. Nah, kita import dulu errornya. Error as response error from spellkit ya. Oke. Lalu selanjutnya, kalau misalkan tokennya ada, kita harus validasi apakah ini benar-benar token atau bukan. Jadi di sini kita await db.select. Kita langsung aja equal users. Ini kita import.
at 0, limit 1 at 0 ya, kurang limit ya ini, dot limit 1 at 0, if user tidak ditemukan, maka kita throw error ya, unauthorized. Nah, lalu kita tinggal cukup daftarkan di sini ya. Jadi kita tambahkan pengecekan setelah logging, sebelum logging middleware ya. Ya di sini kita tambahkan out middleware, Oke, untuk resolve. Oh ini belum selesai ya. Jadi misalkan kalau ininya ada, event dot kita taruh di locals ya, di variable lokal si data user ini. Nah, baru kita di sini return await resolve event. Oke. Tambahkan Eki. Nah, ini ada error dari TypeScript, property user tidak ada di tipe lokal. Nah, ini perlu kita tambahkan di app.ts ya. App.ts. Nah, kita perlu tambahkan di sini agar lokalnya itu bisa Nah, di sini kita tambahkan user, tipenya user ya. Kalau nggak salah sudah ada user, apa user ya? Nah, ini jadi dari model user ya. Kita save, balik lagi ke sini. Nah, ini udah nggak error ya TypeScript-nya. Oke, selanjutnya kita bikin file di ini src routes API authenticated. Nah, nanti untuk setiap API yang melewati routing authenticated ini dia harus ada header authorization ya dan melempar token. Nah, di sini kita bikin logout plus server.ts. Di sini kita bikin kayak biasa konstan delete, isinya response handler, dengan oke. Ininya tuh harus asing ya. Ininya asing. Lalu di dalamnya kita bisa dapatkan locals ya. Sini await db dot update users dot set dot set sini token kita set no dot where iq users dot id itu sama dengan locals dot user dot id dot catch. Kalau misal error throw response error. 500 nggak masalah kayaknya. Import error as response error from realkit.
Oke, ini ada yang kelewat, belum diimport. Jangan lupa diimport. Oke, response handler belum diimport. Local has any type. Ya. Oke, sementara kita abaikan dulu untuk ininya. Di sini kita return aja dulu JSON. JSON udah diimport. Sini datanya tuh locals.user. Kita tambahkan message local success, lalu code-nya 200. Kita lihat tadi login server, sini dia request handler ya dari spellkit. Tapi kalau di logout ini kita coba tambahin type request handler. Oh, ini response handler ya. Sorry, ini ternyata saya salah. Oke. Errornya hilang ya. Oke, kita langsung bikin aja file unit testnya di tes logout.test.ts. Tes seperti tadi ya. Di sininya test.before each await db dot execute. Oke, kita buka user factory. Kita buat satu user, anggapan dia udah login ya, dia udah punya token. Lalu kita tes it can log out successfully. Oke, kita lempar tokennya my token ap logout. Bukan post. Ini delete. Lalu di sini const JSON, lalu expect status 200 dan JSON message local success. Oke, kita import expect dan SQL ya, jangan lupa. Untuk lib ini perlu disesuaikan src lib. Oke, kita coba tes apakah unit testnya berhasil. Login, logout. Kayaknya ini salah ya. Authenticated /logout. Ini kita kurang headers ya, bukan data sih ini. Harusnya headers. Ininya bukan token. Authorization.
Nah, ini kita hapus. Oke teman-teman, kita coba ubah ya, ini kita rapikan lagi. Authenticated. Kalau ini invalid token aja ya, invalid token. Lalu ini ini token aja. Lalu di logout test ini kurang ini ya, kurang await. Lalu ininya my token. Lalu di sisi server nggak ada perubahan. Di logout test, lalu login test juga di sini kurang ini ya. Harus ada await karena ini promise. Di register pun, di register nggak ada. Oke, kita coba lagi. Running test. Oke, alhamdulillah berhasil. Oke, terakhir kita bikin tes middleware-nya ya. Oke, kita bikin unit test untuk middleware, out API middleware. Kita copy aja dari logout, kita namai out test. Oke, test out middleware. Untuk before each-nya sama ya. It can validate with invalid token. Misalkan ke logout di sininya invalid my token. Harusnya di sini jadi 401 valid token ya. Valid token. Lalu kita copy, paste. Di sini kita namai, kalau misal dia nggak masukin token ya, it can validate with no token. Misal di sini nggak masukin token, ini plus 1 unauthenticated ya, ini harusnya unauthenticated. Oke. Right. Yang logout tadi ini tipe kayaknya, ini tes logout API. Oke, kembali lagi ke sini, kita coba running unit test untuk out test. Oke, berhasil ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan buat API untuk To-Do API, My Profile dan To-Do API. Di video selanjutnya.